Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Secara keseluruhan, pergerakan untuk XAU USD ya sampai dengan sore hari ini bergerak konsolidasi, di mana candle terakhir di time frame 4 jam ya, yaitu pukul 12 siang sampai dengan jam 16.00 membentuk sebuah candle long legs doji. Artinya ada peluang di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Belum ada perubahan sedikit pun area tersebut. Dan tentunya area resisten yang saya tandain di posisi ini sudah berhasil di breakout. Memang ada kenaikan ya. Tentunya menuju area di 23,6% ya, wilayahnya sampai dengan 38,2%, yaitu 1918,28 sampai dengan 1921,96. Tentunya area ini adalah yang kita gambarkan tadi menggunakan Fibonacci retracement. Saya tarik dari titik A sampai dengan titik B ya. Kemudian muncul level-level Fibonacci-nya, yaitu dari 23,6% sampai dengan 50%. Ini adalah area retest ya, dengan tujuan ketika harga bergerak menuju area 23,6% sampai dengan 50%, maka ada potensi penurunan berlanjut. Itu gambarannya. Dan kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini, posisi terakhir ya, saya tandain di sini ada zona pantau, tapi tentunya sampai dengan sore hari ini tidak sampai area ini dan hanya bergerak di area 23,6%, tidak sampai dengan area zona pantau, berkisaran 1924 sampai dengan 1930,91. Oke, tapi secara keseluruhan memang kalau kita perhatikan ya, pergerakan saat ini membentuk seperti bearish flag ya. Seolah-olah dari pergerakan impulsif yang sangat besar ini membentuk sebuah pergerakan koreksi. Biasanya memang harusnya terjadi penurunan ya, tapi menurut saya pribadi dengan kita melihat time frame 4 jam ini seperti membentuk sebuah area compression. Tentunya dengan adanya pergerakan yang menurut saya kecenderungannya lebih konsolidasi, bahkan range pergerakannya aja tidak seperti biasanya. Kalau kita ukur hanya berkisaran 9,93 dolar per troy ounce. Memang sudah memasuki range rata-rata dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, tapi tidak terlalu besar, tidak di atas 10 dolar lebih ya, biasanya sampai 13 sampai dengan 15 dolar. Menandakan bahwasanya pergerakan untuk hari ini tidak terlalu besar dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Entah nanti kita lihat dari sesi Amerika yang tentunya ada news yang akan rilis dan sudah saya bahas ya di pagi tadi dan tidak perlu saya bahas ulang untuk sesi review saat ini. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, pergerakan memang masih konsolidasi. Untuk time frame 4 jam saya tidak mendapatkan informasi yang cukup kuat di area ini. Bahkan yang perlu saya tandain berikutnya adalah area open bulls-nya ya, yang di sini yang menjadikan titik resisten, titik open bulls, di mana area ini saya akan tandai seperti ini, berkisaran 1913,95 ya, di area sini ya. Ini adalah areanya 1913,95. Artinya ketika nanti betul-betul sampai pukul 8 malam ya, 20.00, ternyata impulsifnya terjadi dan break di bawah area open 1913,95, maka hal tersebut bisa terjadi penurunan berlanjut. Tapi enggak tahu ya, hari ini saya melihatnya posisinya range-nya itu terbatas ya. Artinya hanya berkisaran sampai dengan 1900 sebagai level psikologi ya, sampai kurang lebih berkisaran antara wilayah pantau di area ini. Kalau kita ukur dengan menggunakan sebentar, saya ukur dengan garis ukurnya ya, target ke atas. Oke, untuk menutup range 20 dolar memang masih memungkinkan hingga 1930 ya. Bahkan kalau dia dorongan bullishnya kuat, dia akan berhasil breakout di area sini nih. Nah, ini 1937,52. Dan saya akan menggambarkan karena gini, sebenarnya kalau kita lihat time frame 4 jam, ini itu adalah area compression ya. Saya tandain dulu ya. Ini adalah area compression. Ya, sebentar saya ini dulu. Oke, ini adalah area compressionnya. Perhatikan. Nah, ini adalah area compression ini.
hati-hati, ini adalah area compression. Maksud daripada area ini, jika mana market betul-betul bergerak ke atas ya, atau bullish, maka bisa sapu bersih area ini nih, area compression ini. Nah, ini adalah area compression yang saya kasih garis putus-putus ini. Ini adalah area compressionnya. Oke, area compression biasanya rawan akan terjadi liquidity. Makanya saya katakan hal yang paling menonjol ya untuk target sell-nya ya di area sini yang paling aman ya, 1946.81 sampai dengan 1956.67. Tapi pertanyaan saya, apakah mampu betul-betul harga akan bergerak ke atas sana? Karena secara range pergerakannya dengan low hari ini di kisaran 1910 ya, di area ini, dengan target ke atas menuju zona sell ini melebihi dari $30. Artinya kalau kita hanya cari targetnya range $30 ya, imbalance inilah adalah targetnya. Ini ada imbalance, sebentar saya tandain juga posisinya ya. Ini adalah imbalance-nya. Perhatikan di sini. Oke. Nah, ini adalah imbalance. Potensi kuat akan mengejar area imbalance ini. Ya, ini adalah area imbalance. Oke. Saya tandain dulu imbalance. Oke, ini. Ya. Nah, area tersebut itu adalah area imbalance. Rawan akan terjadi yang namanya penolakan di area ini, berkisaran antara 1939.40 sampai dengan 1944.07. Kemungkinan besar area imbalance ini saya akan jadikan zona pantau dulu ya. Oke, supaya kita nggak keburu-buru entry. Minimal kalau dengan kita tandain di sini adalah zona pantaunya, kita lebih lebih bisa menahan diri lah, seperti itu maksudnya. Jadi kita betul-betul memantau wilayah ini ya, di area berkisaran 1939.40 sampai dengan 1944.07. Jika mana area tersebut terjadi pembentukan pattern ya, baik itu ada single pattern, double pattern atau triple pattern ya, yang menunjukkan potensi adanya bearish engulfing di sini ya. Kemudian ada bearish pin bar, 3 inside down. Oke, maka bisa sell tuh di wilayah ini ya. Nah, bisa sell. Kalau sell di sini minimal 50% aja atau mendekati low weekly-nya. Nah, di sini untuk target taking profit-nya. Itu gambarannya, tapi harus terjadi penguatan hingga range $30 ya, baru bisa terjadi. Ya, nanti tinggal turunkan aja time frame-nya untuk kita menemukan konfirmasi untuk candle tersebut. Oke, ini yang pertama ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat di batas bawahnya dengan range titik high yang teratas untuk sementara ya ini ya, ya make sense sih, memang bisa mendekati wilayah area ini 1990-an lah, di area sini ya, 1990. Oke, saya tandain aja ya, 1990 ini saya akan jadikan hanya sebuah target untuk 1990 ya. Oke, pas untuk menutup range $30. Nah, seperti ini aja ya. Saya tandain seperti itu. Ya, range $30 ya. Di sini artinya akan memang menguji kuatnya adalah area level psikologi ya, di area sini. Secara keseluruhan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan di sisi kiri ya, cuman ada order block di time frame 4 jam ini. Ya, ini memasuki area order block time frame 4 jam ya, termasuk di area zona buy, intinya di situ. Tapi sampai dengan posisi saat ini penurunannya itu tidak sampai dengan area tersebut ya, masih tertahan di posisi 1910. Oke ya, hanya masuki area rally base rally yang tentunya area ini sudah direspon sebenarnya, ini ya sudah direspon di hari ini, dan terjadi kenaikan cukup lumayan sampai 1919. Oke, area rally base rally-nya kita akan geser dulu. Kita akan fokus yang paling bawah aja, yaitu di area order block time frame 4 jam. Ini untuk yang zona buy ya, yang di area bawah. Oke, sekarang kita akan cek lagi di time frame 1 jam. Apakah pola ini akan berjalan mengejar level yang lebih tinggi? Oke. Nah, di time frame 1 jam hati-hati ya. Saya melihat ada pembentukan chart pattern ya, yaitu membentuk sebuah pola ini ya, head and shoulder. Ini adalah shoulder kiri, inverted ya, lebih jelasnya inverted head and shoulder. Ini headnya ya, ini neckline kecil seperti ini.
Ini kalian bahu kanan, bahu kiri, head, bahu kanan, dan ini seperti ini. Ya, ini sementara seperti ini. Oke, saya tandain dulu, saya kasih perbesar. Seperti itu ya. Ini memiliki potensi akan terjadi dorongan bullish gitu loh. Ya, ada potensi dorongan bullish terjadi di wilayah tersebut. Ya, makanya saya katakan cukup hati-hati ya, cukup hati-hati. Bisa juga area yang akan dituju ya tentunya sampai dengan imbalance tersebut gitu loh. Nah, intinya seperti itu. Makanya untuk mengantisipasi ini kita melihatnya area zona pantau ini yang sudah kita tandain sebelumnya. Area ini yang merupakan titik poin kalau memang area ini di breakout ya kuat menuju ke posisi zona pantau. Gambaran saya seperti itu ya. Oke, selebihnya untuk time frame 1 jam tidak ada informasi yang cukup kuat. Dan saya masih menunggu area zona pantau yang menjadikan proses nantinya ya berkisaran antara 1923.40 sampai dengan 1930.91. Oke, itu menjadikan titik pemantauan. Jadi di mana sebelum area entry 1 dan 2 yang di atasnya daripada zona pantau aja di sini. Nanti kalau ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka bisa sell di area ini gitu maksudnya. Ya, di posisi ini. Tapi kalau prosesnya di area tersebut masih impulsif, hati-hati, masih ada dorongan bullish. Tapi kalau nanti di sini ada konfirmasi, bisa sell minimal mendekati area ini ya. Minimal di posisi ini, open bulls-nya tadi yang kita tandain ya di time frame 4 jam. Minimal mendekati area ini untuk target taking profitnya, oke? Nah, ini gambaran saya. Jadi kecenderungannya itu tadi ya yang bisa saya sampaikan. Rawan akan terjadinya sweep liquidity area ini, area compression ya yang di time frame 4 jam yang kita tandain tadi, dan ini adalah pantau ini, yang kedua area ini, yang ketiga adalah area ini. Adapun kalau nanti pergerakannya kecenderungannya bearish ya bisa pantau range 1890 atau masuki zona buy kita di kisaran order block ya 1902.34. Oke ya, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan sampai dengan sore hari ini untuk review market XAUUSD. Semoga aja informasi ini bermanfaat. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.